Assalamualaikum sahabat semua, selamat pagi. Hari ini saya lagi berada di Danau Sebedang, salah satu tempat wisata bersejarah dan penuh keindahan yang terletak di Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di balik permukaan airnya yang tenang dan jernih, tersimpan kisah panjang yang meliputi catatan sejarah kejayaan daerah ini, serta legenda rakyat yang turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi. Sebelum dikenal dengan nama Danau Sebedang, tempat ini dahulu memiliki nama yang sangat indah, yaitu Tasik Lara Baranti. Dalam bahasa daerah setempat, Tasik berarti danau atau telaga, sedangkan Lara Baranti bermakna tempat untuk menenangkan hati, beristirahat, dan bersemedi. Nama itu diberikan karena sejak zaman dahulu, kawasan ini memiliki suasana yang sangat damai dan asri. Dikelilingi oleh perbukitan hijau yang rimbun dan pepohonan yang lebat, udaranya terasa sejuk dan menyegarkan. Airnya bening memantulkan cahaya matahari, serta jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Karena ketenangannya, tempat ini sudah lama dianggap sebagai lokasi yang pas untuk menenangkan pikiran dan menjauhkan diri sejenak dari kesibukan dunia. Jika kita menelusuri sisi sejarahnya, Danau Sebedang ini ternyata bukan danau yang terbentuk secara alami begitu saja, melainkan memiliki kaitan erat dengan masa keemasan Kesultanan Sambas, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Ibrahim. Pada masa itu, wilayah Sambas sangat dikenal sebagai daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam, terutama endapan emas yang melimpah ruah. Di kawasan yang sekarang menjadi lokasi danau ini, ditemukan cadangan emas yang cukup besar, sehingga pihak kesultanan memutuskan untuk membuka lokasi ini sebagai pusat penambangan emas berskala besar. Untuk mengerjakannya, didatangkan banyak tenaga kerja dari berbagai daerah. Bahkan banyak pula pekerja dari keturunan Tiongkok yang kala itu sudah memiliki keahlian dan peralatan yang lebih maju dalam dunia penambangan. Selama puluhan tahun, kegiatan penggalian terus dilakukan. Lubang-lubang galian semakin diperdalam dan diperluas hingga membentuk cekungan yang sangat luas dan dalam. Namun seiring berjalannya waktu, cadangan emas di kawasan ini perlahan mulai menipis dan akhirnya habis, sehingga tidak lagi menguntungkan untuk terus digali. Akhirnya, kegiatan penambangan dihentikan sepenuhnya. Cekungan besar bekas galian itu pun dibiarkan begitu saja. Lama-kelamaan, lubang itu terisi oleh air hujan yang turun sepanjang musim dan air yang keluar secara alami dari mata air di sekitar bukit. Melihat air yang terus tergenang dan membentuk hamparan air yang indah, pihak kesultanan kemudian membendung bagian pinggirnya agar air tetap terjaga dan tidak meluap ke pemukiman. Sejak itu, tempat ini berubah fungsi menjadi lokasi pemandian, tempat beristirahat, serta menjadi tempat bersemedi bagi sultan dan keluarga istana ketika mereka ingin melepaskan lelah dari urusan pemerintahan. Mengenai asal mula nama Sebedang, ada dua versi cerita yang diyakini dan beredar luas di kalangan masyarakat setempat. Versi pertama menyebutkan bahwa nama ini berasal dari kata sehidang. Setiap kali Sultan beserta seluruh rombongan istana datang berkunjung ke tempat ini, warga sekitar dan para pengelola selalu menyambutnya dengan sangat hormat dan menyiapkan jamuan makan yang lengkap, lezat, dan disajikan dengan rapi dalam satu susunan yang disebut sehidang. Karena kebiasaan ini terus berlangsung dalam waktu yang lama, sebutan tempat yang disediakan sehidang hidangan lama-kelamaan berubah pengucapannya menjadi lebih sederhana dan akhirnya melekat menjadi Sebedang. Sementara itu, versi kedua menyebutkan bahwa kata Sebedang berarti luas dan terbentang rata, yang sangat cocok menggambarkan wujud danau ini yang membentang sangat luas dengan permukaan air yang datar dan tenang bagaikan cermin raksasa. Selain kisah sejarah yang nyata, masyarakat juga meyakini sebuah legenda yang sangat menarik dan syarat pesan moral. Konon, ribuan tahun yang lalu, sebelum menjadi danau, di tempat ini berdiri sebuah kampung yang sangat makmur, subur, dan berkecukupan. Hasil sawah dan ladang mereka melimpah, ternak mereka banyak, dan setiap penduduk hidup dalam keadaan sejahtera. Namun sayangnya, kemakmuran itu justru membuat hati mereka berubah menjadi sombong, angkuh, serta sangat pelit. Mereka merasa segala kekayaan itu adalah hasil usaha semata dan tidak mau berbagi sedikit pun kepada sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Suatu hari datanglah seorang nenek tua berpakaian sangat sederhana, tampak lelah, kelaparan, dan kehausan melangkah masuk ke kampung itu. Ia mendatangi rumah demi rumah untuk meminta sedikit makanan dan tempat beristirahat sejenak. Namun, hampir semua penduduk menolaknya dengan cara yang kasar. Ada yang menutup pintu rapat-rapat, ada yang menghardik dan mengusirnya pergi, bahkan ada yang mengejeknya dengan kata-kata yang tidak pantas.
Hingga akhirnya sampailah nenek itu di sebuah gubuk kecil yang terletak di ujung kampung. Di sanalah tinggal sebuah keluarga yang hidup sangat sederhana dan serba kekurangan. Namun hatinya tetap lembut dan baik. Meskipun persediaan makanan mereka hanya sedikit, mereka tetap menyambut nenek itu dengan senyum dan keramahan. Mereka memberinya makan seadanya, memberikan air minum, serta mempersilahkan beristirahat dengan nyaman tanpa meminta imbalan apapun. Sebelum melanjutkan perjalanannya, nenek tua itu menatap keluarga itu dengan tatapan yang penuh kelembutan dan berkata, "Anak-anakku, terima kasih atas kebaikan hatimu yang tulus. Ingatlah pesanku ini. Jika suatu saat nanti tanah di kampung ini terasa bergetar hebat, langit menjadi gelap, dan air mulai naik meluap dengan cepat, segera bawa seluruh keluargamu lari menuju puncak bukit yang paling tinggi. Jangan pernah menoleh ke belakang dan teruslah berlari sampai aman." Setelah mengucapkan kalimat itu, nenek tua itu berjalan menjauh dan seketika menghilang dari pandangan. Seolah-olah ia bukanlah manusia biasa, melainkan utusan dari alam semesta yang sedang menguji hati penduduk kampung itu. Beberapa hari kemudian, apa yang dikatakan nenek itu benar-benar terjadi. Langit mendadak berubah menjadi gelap gulita. Hujan turun dengan sangat lebat tanpa henti selama berhari-hari. Dan tanah di bawah kaki terasa bergetar hebat seolah ingin terbelah. Air dari dalam bumi dan aliran sungai naik dengan sangat cepat. Meluap menenggelamkan pekarangan, jalan, rumah hingga seluruh areal kampung itu. Keluarga yang baik hati itu segera teringat pesan nenek tua. Mereka pun segera bergegas membawa apa adanya dan berlari sekuat tenaga menuju puncak bukit. Sesampainya di tempat yang aman, mereka menoleh ke bawah dan melihat bahwa seluruh kampung yang dulunya ramai, makmur dan penuh bangunan itu, kini sudah tertutup oleh hamparan air yang sangat luas dan tenang. Tempat yang tergenang air itulah yang akhirnya dikenal hingga sekarang sebagai Danau Sebedang. Kisah ini mengajarkan kita pesan moral yang sangat berharga, bahwa kekayaan dan kemakmuran tidak boleh membuat hati menjadi sombong, angkuh, atau pelit. Sebaliknya, kita harus tetap rendah hati, saling berbagi, dan menolong sesama tanpa memandang siapapun. Alam pun memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan manusia agar selalu hidup dalam rasa syukur dan kebaikan. Dan sekarang, Danau Sebedang menjadi tempat wisata yang selalu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah, baik warga sekitar maupun wisatawan yang datang dari luar kabupaten. Banyak yang datang untuk menikmati keindahan alamnya, merasakan udara yang sejuk, berkeliling danau, sekaligus mendengarkan dan mengenang kisah serta sejarah yang tersimpan di tempat ini. Berbagai fasilitas pun kini mulai disediakan agar pengunjung dapat merasa nyaman dan betah berlama-lama menikmati suasana yang damai ini. Oke sahabat semua, cukup sampai di sini dulu cerita dan kisahnya. Semoga kalian semua terhibur serta dapat mengambil pelajaran baik dari kisah Danau Sebedang ini.